Pemirsa masih di Sri Kandi, Bunda apabila berbicara mengenai karir Bunda, siapa lagi tokoh ataupun sosok yang paling berjasa dalam semua perjalanan ataupun awal karir Bunda? Sebetulnya ada satu orang berjasa dalam hidup saya dan itu adalah Pak Musa. Oh iya, Dan saya kenapa yakin sih dengan Pak Musa, Bunda? beliau itu tulus dalam membangun sebuah mimpi orang lain walaupun mungkin dia sendiri nggak bisa meraih mimpinya, tetapi banyak membantu orang lain untuk meraih satu mimpi dan itu bagi saya beliau adalah pahlawan bagi hidup saya. Oh, iya. Masa sih? Thank you, Miss. Masa iya? Halo Mas Musa, apa kabar? Halo, apa kabar? Congratulations, Iya. Sri Kandi. Yes. Oke, terima kasih. Sri Kandi kok bintang tamunya Sri Kando? Bunda ini kan nggak pertama kali ketemu Ya. Pak Musa ini. di Dan mana? saya waktu itu jujur Lupa dia, pasti dia lupa. enggak lupa. Mas Oh, Musa iya. lupa nggak? Kalau Wah, ingat. Di Pertama mana? kali kita ketemu secara fisik. di mana ya Mus ya? Nah, Di mana ya Mus? romantis. Di Taman Sari, Jogja. Oh, iya. Sore-sore, ingat nggak? Tapi Mas Musa sendiri kok bisa melihat potensi Bunda untuk meyakinkan Bunda dari Semarang ke Jakarta tuh gimana sih? Saya pada waktu itu mendapatkan kesempatan untuk mengelola sebuah pusat perbelanjaan. Waktu itu kita namanya The Catwalk ya, Ya, betul. di Mall Kelapa Gading. Iya, Kemudian saya telepon beliau, iya, yang terima Mami. yang memang mami. Tapi beliau jual mahal. Gimana jual mahal gimana Mas Musa? Saya bilang, aku gak mau ke Jakarta. Gak mau ke Jakarta katanya. Saya bilang, aduh ke Jakarta biaya mahal, buka butik nggak mungkin gitu. Terus Mami yang mendorong, Mami yang bilang kalau kamu nggak mau, Mami aja yang kerja sama-sama Musa. Nah ini kita lihat dulu pernyataan Bunda kepada media di tahun 2019 silam. Kita lihat dulu ya Oh di ya? layar. Ini mengenai tata krama, terus tadi Bunda tadi disebutkan kalau ada urusan bisnis yang mana ada nama Musa, aku akan mundur. Iya, Gimana nih Bunda? Benar itu? iya. Jadi ada tender, kebetulan ada 3 nama yang masuk. Pak Musa, Kenapa saya, Bunda sampai menunduk itu? dan 1 orang lagi. Terus staf saya bilang, Bun, ini yang masuk 3 orang. Ada Pak Musa. Ini proyek bukan proyek kecil, proyek-proyek besar. Tapi saya bilang mundur. Jadi saya mengajarkan bahwa berbisnislah dengan etika, beretika. Itu gurumu kok kamu ajak saingan. Itu orang yang membuat kamu ada di dunia ini gitu ya, bahwa di dunia industri kok kamu mau juga makan makanan yang tidak harusnya kamu makan. Oke. Cari kerja itu jangan geragas. Gitu bahasa Jawanya, jangan semua tuh mau. Gitu. Sejarah anak Avanti itu sampai kapanpun nggak bisa dilepaskan dari sejarahnya Pak Musa gitu. Bisnis dengan tata krama. Iya betul, memang itu sesuatu yang sangat langka. Iya. Tapi nggak selalu begitu nih. Iya. Ya, dia kadang-kadang juga suka ngikut. Ketawa-tawa gitu. Jadi saya bilang waktu itu Musa by M by Musa. Nah. Aku mau bikin A by Ane gitu. Saya mengetahui bahwa dari awal memang Ana Avanti fokus di kebaya. Ya, Dan sebetulnya saya pun bisa mengolah itu. Tapi dari awal sejak saya kuliah itu, mimpi saya tuh saya bukan ingin mengolah kebaya, tapi saya ingin mengolah Indonesia. Oh. Jadi karena itu karya saya banyak sekali mengolah kain-kain yang berbeda-beda. Kadang-kadang songket, kadang-kadang tenun ikat, kadang-kadang batik dan lain sebagainya. Dan saya juga berkarya juga demi Indonesia. 3 kata yang terbersit mengenai Bunda Ane nih, apa nih Mas Musa? Yang pertama adalah deg-degan ya? Nekat. Bukan. Yang pertama adalah tulus. Aduh, puji Tuhan bagus. Yang kedua adalah sensitif atau cengeng. Tadi sih sudah kelihatan ya. Gampang mewek. Pada saat ketemu Bu Susi ya. Jadi gampang Terharu. nangis, gampang terharu. Yang ketiga, nah ini dia. Dia ini orang yang suka merepotkan sebetulnya. Merepotkan gimana sih Mas Musa? Kalau nelpon pas butuh. Pas butuh baru nelpon. Dan yang lebih gawat lagi, Oke.
dia fashion show besar. Saya pikir saya mau jadi tamu aja deh. Ditelepon, tolong bantuin Bunda untuk terima tamu VVIP. Sama siapa? Saya bilang. Sama Bunda nanti gini, gitu kan. Tamu VIP-nya siapa? Gitu kan. Waktu itu adalah Ibu Yusuf Kala sebagai Ibu Wapres. Kebetulan saya kenal beliau kan, jadi saya bilang, oh oke deh, gitu kan. Akhirnya tahu nggak apa yang terjadi? Ini yang merepotkan lagi. Saya tadinya harus sama dia menerima Ibu Wapres, gitu ya, ibu-ibu VVIP yang lain. Ternyata dia tidak ada. Ngumpet di belakang panggung, beresin konde, beresin baju. Tidak hanya sibuk berkarya, Bunda juga tidak pernah melupakan sesama. Ada banyak kemudian hal-hal aktivitas sosial yang Bunda lakukan seperti bengkel kreatif LP Bulu Semarang. Ini sudah berapa tahun Bunda? 14 tahun. Membuka apa yang dilakukan? Lapangan kerja di lapas perempuan dan dulunya pelatihan, kemudian merasa bahwa ternyata banyak potensi positif di dalam penjara perempuan dan kemudian saya mengelola lapas itu dan tepatnya seperti garment lah dalamnya kalau dilihat gitu ya, dan sampai hari ini mereka mendapatkan upah dari yang mereka lakukan, mereka kerjakan, dan itu membuat mereka mendapatkan satu income, bisa untuk menyekolahkan anak-anaknya, bisa mengirimkan uang susu anak-anaknya tinggal di rumah walaupun mereka salah gitu. Tapi selain itu juga ada sekolah khusus difabel Bina Bunda, Ya, ada betul. rumah singgah Wisma Kasih Bunda. Artinya ada banyak kegiatan sosial di balik glamoritas seorang desainer fashion seperti itu. Ternyata luar biasa sekali. Terima kasih dan banyak motivasi dan memulai multiple talenta untuk kebutuhan khusus. Yang memicu ataupun yang men-trigger Bunda untuk selalu tetap mengingat sesama. Saya ingin bahwa apa yang saya lakukan sebagai wujud terima kasih ini adalah ketika saya bisa menolong orang lain dan ketika saya merasa bahwa saya dipanggil Tuhan secara pribadi, lepas pribadi, dan saya menganggap bahwa apa yang saya lakukan ini bukan kegiatan sosial, tetapi sebuah waktu yang saya isi untuk mewujudkan ini loh Tuhan, aku terima kasih. Dan memang saya sendiri pun juga banyak mendengar suara-suara negatif, gitu ya, tentang apa yang beliau lakukan. Saya selalu mengatakan bahwa siapapun itu, bahwa itu seorang nabi, seorang apapun juga gitu, selalu pasti ada hal-hal yang orang mengatakan positif dan negatif. Baik, Bunda, tapi sejauh ini selama 30 tahun Bunda berkarir, penghargaan terbesar apa yang menurut Bunda itu yang paling menjadi puncak penghargaan untuk Bunda? Prestasi saya yang terbesar adalah mengalahkan diri saya sendiri sebetulnya, gitu. Dan bisa membuat saya merasa bahwa dunia fashion itu bukan dunia yang buat saya tuh bisa kita nikmati begitu saja gitu. Dari dunia fashion itu prestasi demi prestasi saya memperkenalkan saya kepada bentuk satu kehidupan yang saya lihat glamor, gitu. Prestasi saya pencapaian sih, pencapaian melihat glamor itu, dan ternyata di dalamnya tidak seindah yang Anda lihat dan saya lihat. Artinya pesan Bunda nih untuk para Sri Kandi di luar sana, mungkin para kaum muda yang sedang meniti karir dari awal, dari nol, apa kemudian agar tetap terus semangat apapun ujian yang dihadapi? Bagaimana Bunda pesannya? Saya rasa saya dan Pak Musa samalah kita berangkatnya. Belum tentu. Dia nggak mau sama. Saya rasa kita punya persoalan pribadi yang mendasari semuanya dari setiap persoalan yang kita hadapi saat ini. Memang industri sekarang tidak mudah, tetapi tadi saya katakan
kerja keras saja tidak cukup, butuh kerja benar dan kerja cerdas dengan mengolah sebuah pekerjaan yang mengutamakan etika. Itu tadi perjumpaan kita dalam Sri Kandi untuk kali ini. Jangan lupa untuk tetap menyaksikan Sri Kandi setiap hari Kamis pukul 22:05 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa minggu depan. Aku kangen kamu, di mana diriku. Aku nggak ngerti, dengarkanlah kau tetap terindah, meski tak mungkin bersatu. Kau selalu ada di Metro TV, knowledge to elevate.